jangan membiasakan diri kita itu sebagai pemadam kebakaran gitu. Jadi pas ada sesuatu jedar gitu terlambat ya, terlambat. Jadi kita hanya pemadam kebakaran saja gitu. Nah, nomor 1 itu building trust ya. Oke. Jadi pada saat kita mau mereview, tentu saja the first important thing adalah building trust. Kamu tuh strength-nya ini, terus dia nunggu dong weakness gue apa gitu kan. Itu bisa jadi momok sendiri buat dia. Waduh, olah-olah jalannya lurus-lurus lempeng saja. Terus ya. Pertanyaannya, dia lurus ke atas atau dia lurus ke bawah? Halo semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Karena kali ini kita udah masuk di bulan Desember, jadi di episode kali ini kita mau ngomongin tentang review. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang professional coach, yaitu Ibu Rina. Apa kabar Ibu Rina? Baik, luar biasa hari ini. Luar biasa ya. Thank you sudah diundang di sini. Terima kasih sudah mau datang, diajak ngobrol sama kita. Ibu Rina, sebelum kita mulai ngobrol nih, boleh perkenalan sedikit? Oke. Nama saya Rina Prastiawati. Sampai dengan hari ini saya baru memasuki tahun ke-30 sebagai HR profesional. 25 tahun di F&B business. Wow. Dan sisanya di FMCG dan airline. Dan hari ini juga memasuki tahun ke-7 sebagai professional coach. Sebenarnya kalau tadi dibilang Fania kebetulan, sebenarnya kan dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan ya. Betul. Jadi kita dengan sengaja nih mengundang Ibu Rina karena memang sosok yang pas dengan tema kita. Tema kita bulan Desember ini review. Biasalah kita akhir tahun banyak di mana-mana lah. Baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional biasanya kan melakukan review. Ya, jadi itu topik di bulan Desember. Ibu Rina pastinya kan sangat udah biasa lah ya dengar kata review at the end of the year. Menurut Ibu apa itu review? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Review. Kalau menjelang akhir tahun banyak orang mulai menggaung-gaungkan ya. Review. Kemudian 2024 nanti akan membuat resolusi seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau kita kilas balik gitu, review. Kata-kata review itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris yang artinya adalah mengulas ya, ulasan, tinjauan seperti itu. Nah, kalau kita deskripsikan review itu adalah sebuah kegiatan gitu ya, sebuah kegiatan untuk mengulas atau meninjau kembali gitu ya apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, kalau biasanya review akhir tahun itu lebih banyak dilakukan. Ini ada 2 ya, saya bagi 2, review untuk diri sendiri pribadi dan review untuk karyawan di sebuah perusahaan begitu. Nah, kalau review diri sendiri tentu saja kita sebagai pribadi itu kan punya objektif ya, punya goal gitu, bahwa setiap manusia dilahirkan ini tentu punya tujuannya masing-masing. Setuju. Seperti itu. Jadi kata-kata review itu sesuatu yang sangat membantu kita untuk mengantar kita kepada next level kita masing-masing sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu salah satu tujuannya ya? Iya. Untuk memastikan kita di jalur yang benar. Betul. Dalam menuju goal kita. Iya. Nah, biasanya kalau dalam review itu biasanya langkah-langkahnya apa aja Bu kira-kira yang harus diperhatikan atau dimulai dari mana dulu? Oke. Ini review pribadi atau review perusahaan? Secara umum lah ya mungkin. Umum ya, oke. Jadi sebenarnya review itu kan sebenarnya hal simple ya. Kalau mungkin saya ceritakan pengalaman pribadi gitu ya. Kalau pengalaman pribadi
setiap hari sebenarnya saya melakukan review. That's good. Iya, jadi karena habit yang saya lakukan adalah setiap pagi pada saat mau berangkat ke kantor itu pasti saya kebetulan saya mempunyai tools coaching ya. Tools coaching yang saya pakai sehari-hari itu adalah bentuknya kartu. Okay. Gitu. Jadi ada berbagai macam kartu lah ya gitu. Nah, saya biasanya setiap pagi itu mengambil salah satu kartu tersebut gitu. Nah, dari salah satu kartu tersebut kemudian saya mendeskripsikan kira-kira message apa sih hari ini yang semesta ingin sampaikan kepada saya dan saya diminta untuk apa, seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu saja saya punya to-do list yang tadi malam sudah saya tuliskan gitu ya. Sebelum tidur biasanya, to-do listnya ini. Nah, setelah itu saya lihat kembali, oke. Dari pagi saya harus ini, siang harus ini, sore harus ini. Dan mungkin malam masih ada meeting dan sebagainya, seperti itu. Nah, kembali ke istilah review tadi, begitu malam tiba dan kita istilahnya sudah di posisi istirahat gitu ya. Disitulah sebetulnya review itu terjadi. Gitu. Jadi saya mulai mengulas kembali. Gitu, message tadi pagi semesta memberikan message apa dan hal apa yang memang terjadi seperti itu dan hal apa yang tidak terjadi seperti apa yang disampaikan oleh semesta tadi. Seperti itu. Kemudian juga kembali ke to-do list, checklist lah ya. Kita checklist. Oh, ini dan kok ini nggak terjadi karena apa? Seperti itu. Dan kapan akan kita masukkan to-do list, kapan? Besokkah, lusakah, atau seperti apa? Itu review. Nah, dari situ kita sebenarnya setiap hari punya ukuran, punya parameter. Hari ini pencapaian saya seperti apa? Apakah terchecklist 100%, apakah 90%, dan apakah 80%? Nah, biasanya saya juga mereview kembali, kok bisa terjadi 100%, hal baik apa yang sudah saya lakukan? Kalau belum katakanlah 80%, kenapa yang 20% tidak bisa tercapai seperti itu? Wow. Gitu. Lu gitu nggak, Van? Setiap orang ada musimnya, nggak apa-apa. Betul. Ya kan? Setiap orang punya jalan ninjanya masing-masing. Iya. Jadi kalau kebiasaan yang Ibu lakukan ini berarti sudah lama nih, Bu? Sudah. Ya? Jadi kurang lebih 7 tahun saya melakukan ini, 7 tahun terakhir ini seperti itu. Dan kenapa saya menjadi sebuah habit dan setiap pagi dilakukan dan kemudian setiap malam mereview? Karena saya mendapatkan impact yang luar biasa, gitu. Jadi fulfill hidup saya. Jadi lebih jelas lah ya mungkin arahnya, nggak asal sekedar rutinitas. Betul. Kali ya. Kalau tadinya saya bermain-main dan menghabiskan usia saya gitu. Setelah saya melakukan itu lebih on track ya. Jadi kita sedang tidak menghabis-habiskan waktu kita gitu. Ya, betul. Kan kaget-kaget pada saat mengingat usia kita. Wah, udah segini ya. Terus gue ngapain aja selama ini? Iya, gitu. Iya. That's good. Jadi poin yang bisa diambil teman-teman tadi di awal itu satu ya, bahwa kita semua ini punya tujuan. Ya, itu sangat penting. Jadi karena kita banyak ketemu teman-teman yang nggak tahu kalau pertama dia nggak tahu kalau dia punya tujuan. Betul. Yang kedua ya dia nggak tahu tujuannya apa, gitu loh. Jadi akhirnya aktivitas yang dilakukan akhirnya hanya sekedar rutinitas doang. Ya, sehingga nanti setelah beberapa tahun yang gue nih selama ini ngapain aja gitu ya, yang seperti Ibu bilang tadi gitu loh ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kan akhirnya terbentuk menjadi sebuah karakter ya Bu ya. Nah, kalau misalkan tantangan pasti ada dong yang Ibu hadapi gitu kan ya, namanya manusia kadang-kadang kan ada mood, ada ada masalah pribadi, entah masalah di kantor atau apapun. Nah, nyikap ini kira-kira gimana nih? Oke. Kalau tantangannya lebih kepada clarity terhadap goal itu sendiri. Jadi pada saat kita itu
tidak clear gitu ya, tidak bisa mengklarify goal kita itu apa. Di situ sebenarnya challenge-nya di situ menjadi sesuatu hal yang challenging gitu ya. Gue nih sebenarnya mau ngapain sih gitu. Jadi mau review pun kalau goalnya nggak jelas, sebenarnya apa yang mau direview seperti itu. Jadi menurut saya tantangan nomor 1 itu adalah tentang clarity itu tadi. Jadi bicara pada saat kita clear sama goal kita, maka pada saat kita mereview pun menjadi clear juga kan apa yang mau kita review. Jadi lebih mudah. Lebih gitu mudah. Ya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah biasanya kita juga terjebak oleh opini-opini publik. Nah, jadi ada di suatu proses dalam 7 tahun ini tentu saja di 1 tahun pertama itu banyak jebakan Batman mengenai opini-opini itu tadi gitu. Setelah itu kita belajar gitu ya bagaimana kita netral, bagaimana kita melepaskan no judgment at all gitu ya. Saya berproses dengan coaching method gitu ya. Akhirnya itu yang mulai memberikan ruang gitu. Memberikan ruang dalam arti kita benar-benar mereview jelas berdasarkan fakta, data, bukan opini gitu ya. Setelah itu karena kita punya goal yang clear, jadi kita mereviewnya pun nyaman ya. Karena tujuannya jelas, setelah ini saya mau kemana gitu. Present state saya ada di mana gitu. Kemudian desire state saya di mana. Terus di perjalanan ini saya udah sampai mana. Kalau saya belum sampai sana ada gap apa yang belum saya tempuh gitu. Nah tadi kan Ibu ngomong ini ada opini orang lain yang tentunya akan mempengaruhi. Betul. Nah yang dimana itu akan mempengaruhi clarity goal kita juga. Nah itu menurut Ibu gimana ya untuk menangani masalah itu gitu, kayak karena kita semuanya harus berdasarkan fakta, betul, berdasarkan statistik gitu ya. Cuman kan kita juga mesti take other people's opinion juga nih, betul, take other people's view tentang ini kerjaannya kayak gini, menurut lu kayak gimana. Nah itu gimana Bu cara Ibu menimbang-nimbangnya nih untuk tetap jalan gitu, tapi nggak terlalu terbanjiri gitu oleh opini orang itu gitu. Opini-opini itu selagi itu positif kan positif buat kita ya. Jadi prinsip hidup itu kan begini, saat kita memasukkan sesuatu yang positif maka akan menjadi positif. Saat kita memasukkan sesuatu yang negatif akan menjadi sampah emosi kan. Gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, mendengar opini itu boleh-boleh saja gitu, tapi jangan jadi jebakan Batman yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih opini publik itu tadi, seperti itu. Kalau dulu pada saat saya berproses di tahun-tahun pertama, saya masih kelelahan memanage si opini publik itu tadi pada saat mereview. Jadi itu sangat mengganggu gitu. Karena kan bisa overwhelming ya. Iya, kemudian drain my energy ya. Iya. Tentu saja drain my energy gitu. Nah setelah berproses belajar, ternyata kita memang harus state positif gitu ya. Kemudian state netral gitu. Bicara netral ya berarti harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya ya harus menyeimbangkan. Menyeimbangkan tuh yang tadi bisa memilih dan memilah si opini tadi. Kalau memang katakanlah opininya itu konstruktif buat kita, it's okay gitu. Tapi pada saat opini itu menjadikan sesuatu yang bisa mendestruksi kita ya, kita bisa tahan, kita bisa membuat boundary-nya sendiri. Gitu. Harus stop sampai di situ aja gitu situ. Ya. Karena kita kembalikan ke fakta lagi. Gitu. Ya. Whatever you say begini-begini, tapi kan fakta yang saya punya ini, datanya ini. Gitu. Ya. Jadi saya berjalan based on data dan fakta tadi, seperti itu. Bu Rina nih kapan sih dan dalam kondisi seperti apa gitu terpanggil untuk melakukan review gitu? Oke, kalau terpanggil melakukan review, kalau dalam konteks pekerjaan saya selalu terpanggil melakukan review, sebetulnya bisa terjadi setiap saat. Jadi review kepada tim itu tidak harus menunggu permasalahan muncul.
Jadi jangan membiasakan diri kita itu sebagai pemadam kebakaran, gitu. Jadi pas ada sesuatu jedar gitu terlambat ya, terlambat. Jadi kita hanya pemadam kebakaran saja gitu. Nah kita as a leader itu sebetulnya review bisa dilakukan setiap saat karena review itu manfaatnya kan besar banget ya. Banget. Pada saat kita kapanpun bisa panggil bisa review kan nggak harus sesuatu yang formal kita lakukan. Betul. Katakanlah, ayo ke ngopi sebentar, Yeah. sejam sambil ngobrol itu sebenarnya kan bisa melakukan review. Yeah. Nah sebenarnya pada saat kita bisa melakukan itu secara rutin, itu bisa meningkatkan hubungan kedekatan, Betul. engage kepada tim sebenarnya. Jadi Betul. sebisa mungkin review formalnya kan tetap ada ya, 1 semester sekali. Yeah. Januari, Juni nanti akan dilakukan review di Juli, Desember akan dilakukan review di Januari, seperti itu. Good. Itu formal. Tadi yang waktu menyikapi opini masyarakat netizen atau apapun lah ya. Netizen kejam, Mas. Tadi satu kata yang saya setuju banget. Tadi Ibu bilang soal prinsip. Ya, jadi memang setiap manusia itu harus punya prinsip supaya tidak mudah diombang-ambing sama suara-suara yang beredar. Kan hidup ini kan sangat bising ya. Dan PR pertama kita kan harus bisa memilah mana yang harus kita, tadi Ibu bilang masukkan, mana yang nggak perlu dimasukkan, ya. Jadi itu salah satu faktor penting ya, bahwa setiap dari kita tuh harus punya prinsip, sehingga akan sangat membantu untuk memilah-milah kebisingan tersebut, ya. Dan tadi untuk review itu sangat benar, jangan dipikirkan terlalu resmi gitu ya. Review itu harus 1 jam, harus 2 jam, harus terus duduk one on harus one. iya gitu loh. Ya, karena suasana pada saat melakukan review itu juga sangat berpengaruh ya Bu. Betul. Ya. Kalau terlalu tegang malah mungkin kejujurannya nggak keluar. Iya. Ya kan, karena kita untuk mereview kan perlu jujur terhadap diri sendiri. Nggak sincere biasanya Betul. yang keluar. Ya, jadi Ibu memang pada saat mau mengajak orang yang lagi Ibu bimbing itu, Ibu coba bangun suasana nyaman dulu kali ya. Betul. Nomor 1 itu building trust ya. Oke. Jadi pada saat kita mau mereview, tentu saja the first important thing adalah building trust. Jadi bagaimana mungkin sebuah review terjadi saat kita nggak saling trust satu sama lain. Betul. Itu kunci rahasia. Dia nggak akan terbuka nggak sama. akan terbuka. Iya, betul. Dan pada saat mereview diri sendiri juga harus berani jujur kali ya sama diri sendiri. Betul. Betul. That's good. Ya. Banyak belajar kan, Bu? Karena benar banyak yang gua kan begini gitu loh, tanpa sadar dia sedang mengingkari gitu. Betul. Kan. Dan itu faktor penting ya, Bu ya. Benar. Untuk bisa menerima diri sendiri ya udah. Jadi forgiveness sama acceptance ya. Ya, acceptance, correct. Kita forgiveness kemudian acceptance itu memudahkan kita untuk melakukan sebuah review. Gitu. Nah, setelah review biasanya saran apa yang nanti biasanya Ibu berikan gitu? Kan udah selesai nih reviewnya. Terus ke depannya gimana? Iya. Jadi hal yang harus di-highlight sebenarnya pada saat review adalah clear ya. Kita bicaranya clear. Kebermanfaatannya apa buat dia. Gitu. Manusia itu konteksnya kan selalu USA. Apa tuh USA? Untung saya apa? Untung buat saya apa? Ya. Untung buat saya apa? Gitu. Yeah. Jadi pada saat direview pun sejam katakanlah. Terus untungnya buat yang direview apa? That's a good point. Gitu. Kalau dia merasa nggak mendapatkan impact positif, sebenarnya pada saat balik lagi ke office, ya dia akan kembali ke habit lamanya gitu. Nah pada saat kita itu clear, untung saya apa itu di clarity lagi kan, clear gitu bahwa oke, dari review hari ini hal baik yang sudah kamu lakukan adalah this and that gitu ya. Akan lebih baik lagi, ada hal-hal yang akan lebih baik lagi jika gitu ya
even better if gitu biasanya. Ya. Itu apa aja. Nah dari situ begitu kita dandil, ibaratnya kita tos biasanya, itu dia juga tahu setelah itu dia harus melakukan apa. Hal yang sudah baik terjadi tadi kan sudah kita apresiasi. Oh ini keren loh gitu. Yang ini gitu. Bahkan saya pun nggak kepikiran melakukan ini. Tapi kamu berkepikiran melakukan ini. Betul. Nah itu jadi di highlight hal-hal baik yang sudah dia lakukan yang harus dia lanjutkan. Gitu. Tapi ada hal-hal yang, nah bahasa saya itu selama saya belajar coaching itu adalah bahasa even better if itu tadi. Even better if. Iya. Akan lebih baik jika gitu kan. Jadi kita nggak ngomong strength-mu ini, weakness-mu ini, enggak. Gitu. Secara emosi aja kita ngomong kamu tuh strength-nya ini. Terus dia nunggu dong weakness gue apa gitu kan. Itu bisa jadi momok sendiri buat dia. Waduh. Gitu. Itu jantungnya bisa keluar dari rongga masuk lagi, keluar dari rongga masuk lagi gitu. Tapi kalau bahasanya hal yang sudah baik dari pembicaraan kita tadi, saya meng-highlight bahwa hal baik yang sudah kamu lakukan adalah ini yang bisa kamu bawa ke semester berikutnya misalnya. Ada hal-hal yang akan lebih baik lagi jika gitu. Apa poinnya? Akan lebih baik lagi jika. Iya. Poinnya apa aja? Jadi pemilihan kata-kata juga ya Bu, betul. Mempengaruhi. Jadi dia itu selesai review dengan kita itu nggak membawa beban sesuatu yang negatif, bukan strength and weakness kan. Waduh weakness gue ini, enggak. Tapi akan lebih baik jika. Jadi kayak what I have done and what will I do next, kayak gitu ya. When work well, ya kan? When work well, sama even better if. Even better if, ya. Saya hanya kemana-mana selalu bawa dua hal itu, apapun. Benar sih. Emang permainan kata-kata juga sangat mempengaruhi ya, besar sih. Rasanya gimana pada saat ngomong? When work well. Kok jadi saya? When work well. Kok jadi deg-degan dong Bang? Belum ibu yang nanya. Katanya itu mau coaching. belum siap. Tapi review itu sekali lagi benefitnya buat diri orang tersebut, ya kan? Karena gini, tadi bagus banget tuh. Ada kalanya orang berpikirnya lebih sifatnya ke transaksional ya. Kalau di review seperti ini nanti gue dapat apa? Gitu. Padahal benefitnya memang untuk developmentnya dia, betul. Gitu loh. Ya mungkin ini yang juga harus dicatat. Review itu dampaknya positifnya untuk diri kita sendiri. Ya supaya tadi seperti di awal Ibu Rina bilang untuk supaya tetap berada di jalur yang tepat, gitu kan? Kita nggak buang-buang waktu, ya. Jadi jangan transaksional deh kalau untuk review ya. It's for your benefit basically. Ya. Oke, that's very good. Ibu mungkin ada saran-saran, pesan atau nasihat sebelum kita tutup atau tips mungkin? Mungkin kalau saya bisa rangkumkan bicara review, decide what it is you want, itu kan penting ya, yang clarity goal tadi. Review it constantly, setiap hari dilakukan hal-hal yang menggerakkan Anda menuju kepada tujuan. Jadi review itu jika dilakukan dengan benar, itu merupakan salah satu peluang terbaik untuk mendorong dan mendukung employee. Jadi review itu memang penting banget dilakukan. Sangat. Sangat penting. Kalau memang pengen pergi ke next levelnya, lakukanlah review. Kalau pengen. Kalau pengen ya. Kan ini masalah pengen, mau atau tidak. Oke. That's very good. Oke, saya praktekkan hari ini. Tapi ya, setelah adanya obrolan ini, salah satu yang penting juga menurut saya harus bisa membuka diri ya untuk for opinions, for feedback kayak gitu-gitu, supaya kita juga bisa one level higher kayak gitu. Continuous feedback itu kan penting banget buat hidup kita. Kebayang nggak kalau hidup kita itu nggak ada yang nge-feedback? Iya. Terus kemudian hati-hati juga pada saat tidak ada yang nge-feedback, merasa seolah-olah jalannya lurus-lurus saja. Terus ya. Pertanyaannya, dia lurus ke atas atau dia lurus ke bawah?
Nah, kalau dia sedang terjun bebas itu kan Waduh. Ya, gitu, warningnya ada di situ. anything? Ya, jadi saya jadi ingat ada yang pernah ngajarin saya tidak ada yang bisa bertumbuh berkembang sendirian. Betul. Ya, jadi kita semua tuh harus punya mentor, punya coach dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Bisa aja dalam hal keuangan kita, dalam kepemimpinan kita, dalam pernikahan kita, dalam macam-macam. Ya, jadi jangan menutup diri hanya untuk satu hal, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita we need someone to lead us, membuka diri untuk diberikan feedback. Ya, tadi Ibu Rina udah bilang. Ya, Bu, terima kasih banget. Terima kasih banget ya, kita Sama-sama. waktunya singkat tapi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Semoga teman-teman juga belajar banyak ya. Dan akhir tahun buat kita juga Bakat Pimpin pastinya akan meluangkan waktu untuk mereview performance kita ya, nanti dengan Fania, dengan Pak Jeff yang ngumpet di belakang kamera hari ini ya, nanti kita bertiga akan ngobrol. Oke? Oke. Terima kasih. Yuk. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye.